Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita belum pernah bertatap muka dikarenakan memang keadaannya seperti ini. Oke, untuk menyingkat waktu, perkenalkan nama Ibu adalah Siti Habibatul Fitriah, biasanya dipanggil Habibah. Dan Ibu ini berasal dari IAIN Jember yang kebetulan bertempat magangnya di SMP Negeri 1 Arjasa. Untuk perkenalannya kan sudah. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di sini bab 6 yang judulnya adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, di dalam materi ini dijelaskan bahwasannya seseorang itu memang diwajibkan untuk mencari ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pepatah Arab mengatakan bahwasanya carilah kalian ilmu sampai ke negeri Cina. Dan juga ada hadis mengatakan bahwasannya carilah ilmu dari kalian berada dalam kandungan sampai kalian nanti dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan langsung saja ke materi. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat luas. Allah itu disebut dengan Al-Alim di dalam Asmaul Husna yang artinya adalah yang maha mengetahui atau yang maha berilmu. Kemudian ilmu Allah itu sangat luas dan tidak ada batasnya. Ada yang diberikan kepada kita secara tertulis dan ada yang tidak diberikan kepada kita secara tidak tertulis. Kalau yang secara tertulis itu tertuang di dalam firman-firman Allah yang disebut dengan Kitabullah atau kita sering menyebutnya dengan Al-Quran. Kalau yang tidak tertulis itu dengan kita menghayati seluruh ciptaan Allah, baik keseluruhan alam semesta, manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan itu mengajarkan kita untuk mengambil hikmah atas apa yang kita lewati kesehariannya, seperti itu. Kemudian kan judulnya dengan ilmu pengetahuan semua menjadi indah. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang Quran Surat Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadalah. Kalian bisa buka di buku paketnya itu di halaman 78. Di situ sudah jelas Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum atafudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Itu adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang di bawahnya itu adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita langsung ke ayatnya dulu, setelah itu baru ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fasyuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu tadi Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kita lanjut ke materi tajwid. Kan kalau kita membaca Al-Quran tidak serta-merta membaca, tetapi harus disesuaikan dengan bacaan tartilnya. Nah, dalam materi kalian ini yang pertama adalah membahas tentang hukum al. Jadi di dalam ilmu tajwid itu ada hukum bacaan al. Al itu apa sih? Al itu tahu kan alif lam. Seperti itu. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada yang al-qamariyah dan asyamsiyah. Kalau yang al-qamariyah itu artinya idhar qamariyah. Kalau yang al-syamsiyah itu disebut dengan
idgham syamsiyah. Dan yang pertama kita bahas adalah al-syamsiyah. Al-syamsiyah ini hurufnya ada pengertiannya dulu. Pengertian dari al-syamsiyah ini apabila ada alif lam bertemu dengan huruf 14, yakni ada ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, do, to, do, lam, dan nun. Itu yang al-syamsiyah. Kalau yang al-qamariyah itu adalah huruf alif lam bertemu dengan huruf 14 juga, selainnya yang Ibu sebutkan tadi. Jadi ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kam, mim, wawu, ha, ya. Tuh. Itu adalah huruf-huruf dari idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Untuk pembacaan mat kita bahas minggu depan karena hukum dari mat itu banyak sekali. Jadi tidak bisa kita bahas secara tuntas dalam video ini. Kemudian selanjutnya arti atau perkata dari surat yang Ibu bacakan tadi, ada surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah. Nah, arti dari surat Ar-Rahman yang pertama, ya ma'syara, artinya wahai golongan. Kemudian al-jinni wal insi, artinya jin dan manusia. Kemudian ini stata'tum, jika kalian sanggup. Kemudian tangfudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, artinya langit dan bumi. Kemudian fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna, kalian tidak akan menembusnya. Dan illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Jadi jika keseluruhan artinya adalah wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kami tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian arti dari Quran surat Al-Mujadalah. Jika diartikan perkata, yang pertama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Anshuju, berdirilah kalian. Fanshuju, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darojatin, beberapa derajat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah SWT maha teliti. Jadi jika keseluruhan ayat dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah kandungan dari Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah, juga hukum dari bacaan mat Quran surat Al-Mujadalah. Berhubung materi kali ini hanya itu yang kita bahas, untuk materi selanjutnya itu kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.